pemirsa di podcast Pilus episode kedua, podcast pemilu OSIS SMA Little Sun. Be a part of the transformative generation. Di sini kita ada Kak Kimberly dan Michelle sebagai calon wakil dan ketua wakil OSIS. Dipersilakan untuk berkampanye. Salam kenal semuanya, saya dan juga rekan saya di sini adalah calon ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS nomor 2. Saya Kimberly Wibowo dan juga rekan saya Sindra Michelle Pesya Tubuti. Visi misi kami berdua adalah menjadikan OSIS SMA Little Sun sebagai wadah aspirasi, kreativitas, inspirasi, keluh kesah, dan juga jembatan penghubung siswa-siswa SMA Little Sun dengan pihak eksternal, serta menanamkan sikap brave, truthful, dan juga well-mannered pada siswa-siswa SMA Little Sun. Visi misi kami berdua adalah menjadikan OSIS SMA Little Sun sebagai wadah aspirasi, kreativitas, inspirasi, keluh kesah, dan juga jembatan penghubung siswa-siswa SMA Little Sun dengan pihak eksternal, serta menanamkan sikap brave, truthful, dan juga well-mannered pada siswa-siswa SMA Little Sun. Untuk misi akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk misinya yaitu mengembangkan potensi dan juga bakat-bakat para siswa-siswi Little Sun School. Lalu mengusahakan suasana sekolah yang aman dan juga nyaman bagi para seluruh warga Little Sun School. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan program kerja yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu menyajikan program kerja yang mengedukasi dan juga menyenangkan. Untuk program kerja sendiri, kami memiliki 3 program unggulan. Yang pertama adalah InBidin, di mana 2 atau lebih ekstrakurikuler akan berkolaborasi untuk menghasilkan suatu karya yang baru. Contohnya adalah kolaborasi di antara ekstrakurikuler dance dan juga ekstrakurikuler band untuk penampilan di pentas seni. Yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya. Lalu program kerja kami yang kedua yaitu Sunshine Radio. Sunshine Radio adalah radio yang akan kami siarkan pada setiap Jumat dan pada waktu lunch. Di siaran radio itu yaitu berisi Anonymous Manifest dan juga lagu-lagu yang direkomendasi oleh para siswa-siswi sendiri. Di Sunshine Radio sendiri akan dibukakan forum kritik dan saran yang akan menjadi bahan evaluasi bagi para anggota OSIS. Dan yang terakhir adalah Artworld, di mana kami selaku pengurus OSIS memberikan kesempatan bagi siswa-siswi untuk menyumbangkan karya seni mereka dalam bentuk gambar, tulisan, maupun juga dalam bentuk fotografi. Di sini kami akan membuka setiap 2 minggu sekali, sehingga setelah kami selesai menyeleksi karya-karya siswa-siswi di SMA Little Sun, kami akan memajangnya di mading sekolah. Terima kasih. Wah, cukup menarik ya visi misi. Sebelum kita memulai sesi tanya jawab, mungkin kita sebaiknya berbicara dulu. Ini sudah masuk sebulan sekolah offline. Gimana nih sekolahnya? Apa semua baik-baik saja? Agak berat ya tugasnya kebetulan, tapi ya so far so good lah. Iya, soalnya kan juga baru masuk. Gimana pendapatnya soal teman-teman yang baru? Kalau misalnya baru masuk SMA, teman-temannya? Kalau anak-anak yang baru sih, menurut saya gampang berbaur ya. Dan saya sendiri juga punya teman-teman baru dari mereka, jadi kita bisa nambah teman, terus bisa saling belajar bareng, bermain, itu jadi menyenangkan sih kalau menurut saya. Oke, Anda mau jadi OSIS kan? Menurut kalian itu OSIS itu gimana sih? Jelaskan, dan apa yang membuat OSIS ini menarik dan sangat krusial dalam lingkungan sekolah Little Sun School ini? Kalau menurut saya, kan kita semua pasti belajar PKN ya. Dari suatu daerah itu pasti banyak banget populasinya, dan kita nggak selalu bisa ngambil semua suaranya, pasti harus difilter. Nah, guna OSIS di sini adalah sebagai pemfilter itu. Kita butuh seseorang atau beberapa orang untuk menyuarakan pendapat dari suatu kumpulan. Jadi menurut saya OSIS itu penting karena kita semua pasti juga butuh perwakilan. Apa yang mau disampaikan dan apa yang mungkin butuh buat disampaikan juga. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Kalau gitu, mengapa Anda memilih mengambil jabatan sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Kenapa tidak jabatan yang lain? Apakah jabatan itu sangat penting bagi kalian? Kalau menurut saya penting sih untuk menjadi wakil ketua OSIS, karena saya sendiri ingin mendapatkan pengalaman dari
Iya betul, karena saya ingin mendapatkan pengalaman baru sebagai wakil ketua OSIS sebelum nantinya saya sendiri ingin menjadi ketua OSIS di kelas 2. Apa yang membuat Anda yakin dan percaya bahwa Anda bisa menang dalam pemilu ini? Kalau pemilu sendiri itu kan istilahnya gambling ya. Kita nggak mungkin tahu siapa yang bakal menang atau siapa yang bakalan kalah. Tapi saya sendiri percaya diri karena saya punya potensi, saya juga ada minat dan saya sebelumnya pernah bekerja di OSIS sebagai pengurus dan saya kira saya punya kapabilitas yang cukup mumpuni untuk memenuhi semua kriteria untuk menjadi ketua dan juga wakil ketua OSIS bersama partner saya. Kalau gitu, karena sepertinya kalian sangat yakin, apa kelebihan kalian daripada calon-calon yang lainnya dan yang membuat Anda sangat yakin Anda bakal menang? Saya sendiri sebelumnya saya sudah mention kalau saya sebelumnya menjadi pengurus OSIS, saya divisi humas. Jadi saya sendiri sudah tahu kira-kira dinamikanya OSIS itu seperti apa. Nah, karena OSIS sendiri juga merupakan kumpulan dari siswa-siswi, saya juga butuh suatu pandangan, sudut pandang yang baru dari siswa-siswi sendiri. Misal sebelumnya dia belum pernah jadi bagian dari OSIS saat SMP, jadi saya kira itu bisa jadi pandangan yang baru untuk saya. Semisal karena saya sendiri tahunya dari pandangan pengurus OSIS itu gimana sih, kalau saya diskusi sama Michelle mungkin tahunya bakalan gimana pandangan dari siswa-siswi lainnya. Misalnya nih ya, kalau kalian ini berhasil menjadi ketua OSIS, apa mungkin dilakukan hal yang kalian ingin dilakukan untuk menyempurnakan atau untuk mengupgrade OSIS ini? Kalau untuk mengembangkan sebenarnya OSIS sendiri sudah cukup, mungkin lebih ke kerjasamanya, terus mungkin saya juga mau mengantisipasi miscommunication, itu juga perlu, juga membuat suasana sekolah lebih fun, karena saya kira OSIS stigmanya selalu yang kayak serius atau anak-anak yang kayak ya pintar-pintar gitu lah. Nah mungkin kalau saya bisa jadi ketua OSIS nanti, saya mau lebih berbaur ke siswa-siswi gitu. Nah kalau gitu, menurut kalian apakah perlu seorang anggota OSIS menggunakan tanda yang membedakan mereka dari murid-murid lainnya atau tidak perlu? Saya sebelumnya sama kayaknya udah pernah ya kita diskusi. Oh benar. Nah, menurut kami kayaknya kurang perlu, karena OSIS sendiri meskipun kita itu perwakilan atau istilahnya kayak ya ini kita ada organisasi sendiri gitu. Tapi hitungannya kita tetap siswa-siswi di sekolah. Cuman kita lebih punya kewajiban dan juga tugas-tugas lainnya untuk jadi perwakilan dari siswa-siswi ke pihak eksternal, sama seperti divisi yang saya sebutkan tadi. Tapi kayaknya kalau tanda kurang perlu, karena takutnya jadi ada kayak pembeda di antara siswa-siswi biasa sama OSIS. Jadi kesannya kayak kok OSIS kayak ada wahnya Status sendiri. sosial gitu ya. ya. Ya, status sosial benar. Ya kira-kira itu saja. Jadi kesimpulannya ya menurut saya kurang perlu kalau untuk pembeda itu tanda-tanda atau. Nah, untuk melaksanakan tugas-tugas kalian atau visi misi untuk untuk berhasil melaksanakan tugas-tugas Anda itu kan memerlukan anggota ya kan, anggota OSIS. Nah, anggota OSIS apa kriterianya yang Anda akan pilih untuk membantu proker kalian? Kalau misalkan tentang anggota sih pastinya kita mencari yang bekerja keras dan juga niat. Dari awal tuh harus niat, karena kalau misalkan nggak niat pasti malas-malasan kan ya kerjanya. Lalu kalau juga butuh yang cekatan dan juga siap untuk menerima kritik saran, karena orang yang misalkan nggak terima kritik saran kan nggak ikut ya gitu pasti. Jadi kayak dikit-dikit ngambek atau gimana gitu kan nggak enak gitu. Terus sama mungkin yang komunikasinya lancar, karena kita sendiri ya kita kan bukan cenayang, jadi kita nggak tahu apa yang ada di isi pikiran kita masing-masing kecuali kita berani buat bilang gitu. Nah dari sana mungkin saya maunya dapat anggota yang komunikasinya bisa lancar, jalan dua arah, jadi lebih gampang buat proses koordinasi dan juga yang lainnya, jadi lebih kooperatif aja gitu. Kalau gitu, gimana kalian cara buat memfilter murid-murid yang sudah daftar dan orang-orang yang akan dijadikan anggota OSIS, gimana cara memfilter? Pastinya kalau jadi anggota OSIS kan ada tesnya, jadi mungkin kita bisa pakai tes itu sebagai sarana buat memfilter anggota-anggota yang mau masuk. Jadi ya kalau bisa sih mungkin pertanyaannya bakalan lebih spesifik, atau saya juga melihat kira-kira
apa hasil dari apa yang mereka omongin. Jadi nggak cuma ngomong aja tapi ada kerjanya juga. Gitu. Ayo. Gampang ini harus sih. Ayo. Mulai. Baik. 3, 2, 2, 1. 1. Wah. Sini. Nah, ini. Kena. Satu. Dua. Ayo. Tetap semangat, tetap menjaga. Sini. Nah ini, kena ini. Tuh. Bisa yuk, bisa. Waduh. Hey. Isolasi. Sabar keren banget. Kerja. Aduh. Oke. Bisa. Yuk. Akhir. Susah ya. Ini hadiah untuk pemenangnya. Wah, lumayan. Enak, Pat. Lumayan. Silakan kalau mau minum dipersilakan. Sama siapa? Miss Tumi dong. Tumi. Oh iya. Nah, seperti game tadi di sebuah OSIS pasti ada kerjasama antara anggota dong. Nah, kami mau tanya, jika ada salah satu dari anggota kalian yang melakukan sebuah kesalahan yang fatal, yang mungkin bisa mencoreng nama baik sekolah, apa tindakan atau konsekuensi yang kalian akan berikan? Kalau konsekuensi dari tiap tindakan itu pasti ada ya. Kalau saya sih misal konteksnya ini kayak kesalahannya masih ringan, saya mungkin lebih bakalan bicara tapi private, jadi bukan di depan dia. Tapi kalau fatal mungkin bisa jadi didiskusikan dengan pembina kami bisa kami. Kalau memang ada keharusan untuk mengeluarkan dia dari OSIS ya mungkin akan dilakukan karena itu konsekuensinya. Kira-kira gitu sih. Nah, OSIS itu kan biasanya repot kan anggota dan wakil dan ketuanya. Nah, bagaimana cara menghindarkan supaya anggota atau wakil atau ketua OSIS itu tugasnya bisa terbengkalai dan atau nilainya turun? Itu gimana? Bisa kayak nilai anggotanya turun. Ya karena kerepotan di OSIS itu. Nah, jadi di OSIS sendiri itu kan maksudnya kan anaknya banyak ya. Kalau event ada yang kerepotan tuh pasti ada yang bisa backup. Jadi mungkin misal karena saya lebih mementingkan komunikasi kayak yang tadi saya bilang, jadi ya saya bakalan tanya mereka mungkin kayak kalau misal kamu ada repot itu jangan sungkan buat kasih tahu kita, soalnya pasti bisa di backup sama yang lain, entah dari divisi lain atau mungkin ya juga saya atau Michelle ikut turun tangan bantu, itu kan juga bisa. Jadi ya dipastiin jangan sampai nilainya turun, atau kalaupun dia butuh apa ya mungkin kayak keringanan sedikit itu ya diperbolehin seharusnya, asal nggak sampai lepas tanggung jawab atau tanpa bicara apa-apa gitu.
Nah kan OSIS ini sudah berjalan kayak sudah lama kan, dari awal Little Sun SMP dan SMA sudah berjalan. Nah selama ini event-event yang saya lihat di sekolah Little Sun ini pasti berhubungan dengan murid Little Sun dan tidak pernah dengan OSIS sekolah lain. Apakah kalian merencanakan atau mungkin tindakan apa yang akan kalian lakukan agar sekolah kita bisa mungkin berhubungan dengan sekolah lain untuk melakukan sebuah event tertentu? OSIS itu kan organisasi siswa intrasekolah. Jadi harusnya hubungannya memang sama orang-orang yang di dalam sekolah tersebut. Kami sendiri maunya menyempurnakan dulu kira-kira OSIS ini bisa berjalan secara maksimal untuk siswa-siswi dan juga pihak eksternal. Baru mungkin kalau memang dikasih kesempatan untuk collab sama sekolah lain ya mungkin mau aja, karena ya kayak kita juga perlu pasti berhubungan sama sekolah lain. Cuman untuk sementara mungkin enggak dulu, disempurnakan dulu yang ada di dalam, baru kita berprogres yang di luar. Jika diperlukan adanya perubahan dalam program kerja yang sudah kalian sampaikan di visi misi tadi dan ternyata program tersebut ditentang oleh atasan, apa yang bakal kalian lakukan? Atasan tuh seperti guru atau lainnya? Kalau misalkan tentang program kerja sih kita pasti minta alasan jelasnya dulu ya, karena program kerja ini kan kita sudah pikirkan dari jauh-jauh hari, dari sekarang ini pas kita nyala. Dan waktu misalkan nanti program kerja yang mau jalan kalau ditentang, kita akan minta alasan jelasnya dulu. Kalau misalkan alasan jelasnya ini masih bisa diperbaiki, kita masih bisa diubah gitu dari program kerja kita, pasti akan kita ubah, kita perbaiki agar program kerja kita sendiri bisa tetap jalan biar sama-sama enak gitu kan dari dua belah pihak. Tapi kalau misalkan memang nggak ada yang bisa diperbaiki dan program kerjanya yang ini ditentang benar-benar nggak bisa jalan gitu, ya pasti akan kita berhentikan sih, nggak akan kita biarkan jalan. Begitu. Nah kalau misalnya program yang harus diberhentikan itu program yang sudah ditunggu-tunggu oleh siswa gitu misalnya, apa yang kalian lakukan atau yang kalian sampaikan kepada siswa-siswa? Jadi kalau OSIS kan pasti kita butuh persetujuan dari pembinanya sendiri, juga mungkin sekolah. Dan memang rata-rata program OSIS yang ada itu ada beberapa yang pasti ditentang lah, satu atau dua pasti ada. Dan mau nggak mau ya pasti kita menyampaikannya ya apa adanya. Cuman ya di awal pasti kita udah menjelaskan duluan kalau program OSIS bisa dilakukan kalau sudah di-approve oleh pembina dan juga sekolah. Jadi ya kita pasti sampaikannya dengan bahasa yang bisa diterima oleh siswa, tapi juga tidak menjatuhkan pihak-pihak lain. Nah, di OSIS ini kan kita perlu pemimpin yang bisa mengatur organisasi dengan baik. Nah, pemimpin yang baik itu gimana sih? Apakah ada dalam diri kalian? Saya ingin menjawab ya, kalau dari saya sebagai yang mau mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, menurut saya pemimpin yang baik itu pemimpin yang bisa mendengarkan suara-suara orang di sekitarnya. Jadi bukan yang mengatur kayak dari atas, tapi sama-sama gerak dari bawah juga, jadi dari samping. Ya membantu orang lain juga, ikut mendengarkan mereka-mereka yang mungkin kurang bisa untuk menyampaikan suaranya, jadi ya bisa satu-satu. Jadi intinya OSIS adalah leader bukan bos. Iya, leader bukan bos, benar. Sekian dari kami, Bodi dan James. Jangan lupa siapkan pilihan Anda di 18 Agustus mendatang. Kalau kami berdua sih pilih nomor 2. Sampai jumpa. Sampai jumpa.